Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Unisnu Jepara di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu di siang hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah teman-teman semua kita sering-sering mengucapkan sholawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat-sholawat yang kita hadiahkan pada beliau, nanti beliau memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan di pertemuan yang keempat, yaitu di pertemuan keempat ini di mata kuliah metodologi penelitian. Diharapkan teman-teman mahasiswa nanti mampu untuk menyusun ruang lingkup atau batasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk tugas yang dikumpulkan di pertemuan yang kelima nanti adalah, yang pertama adalah latar belakang masalah yang harusnya sudah dibuat di pertemuan kemarin. Kemudian dilanjutkan di pertemuan sekarang, yaitu ruang lingkup atau batasan masalah, perumusan masalah. Kemudian yang keempat adalah tujuan penelitian. Ini yang harus disiapkan di pertemuan kelima nanti. Tugas harus sudah selesai ya. Kemudian kita masuk di pembahasan ruang lingkup atau batasan masalah. Jadi ruang lingkup atau batasan masalah ini adalah suatu batasan dari suatu penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam kebelakang nanti pembahasan tidak melebar ya, tidak keluar dari judul, tidak keluar dari apa yang dibatasi, sehingga pembahasan ada lingkup yang perlu dibatasi. Dan untuk membuat ruang lingkup atau batasan masalah, yang harus diperhatikan adalah, perhatikan yang pertama adalah judul. Jenengan harus memang betul-betul sudah paham judul yang jenengan akan teliti, judul yang sudah jenengan tentukan itu betul-betul jenengan pahami terlebih dahulu ya, sehingga jenengan akan tahu kemana judul yang akan jenengan arahkan. Jadi perlu jangan batasi pada judul tersebut terlebih dahulu. Kemudian fokus penelitian di sini adalah di variabel Z. Variabel Z-nya jenengan apa? Itulah sebagai, atau variabel dependen ya, itu adalah fokus penelitian. Itu kalau di penelitian pengujian hipotesis. Nah, kalau di penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif ya, itu fokus penelitiannya di judul tersebut, karena fokus penelitian hanya satu variabel saja untuk penelitian kualitatif. Kemudian di lokasi penelitian yang perlu dibatasi adalah lokasi penelitian di sini. Jadi lokasi penelitiannya di mana, atau perusahaan yang mau diteliti yang mana, area penelitiannya di mana, itulah yang perlu dibatasi. Kalau bisa juga waktu penelitian juga dibatasi. Mungkin penelitian dari tahun 2019 sampai 2021 atau gimana. Kemudian untuk subjek penelitian atau responden. Subjek penelitian ini kalau jenengan melakukan penelitian secara primer, membutuhkan responden, sehingga ditentukan siapa populasinya, siapa sampelnya. Jadi supaya lebih fokus, atau bisa jadi kalau di penelitian kualitatif adalah sebagai informan utama, informan triangulasi dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai subjek penelitiannya atau respondennya. Kemudian kita bahas, coba kita ada sebuah contoh judul di sini. Di sini akan saya sampaikan contoh bagaimana membuat ruang lingkup atau batasan masalah. Perhatikan ada judul pengaruh profitabilitas
ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015 sampai 2019. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di sini sudah terlihat variabel penelitiannya, yaitu variabel independen dan variabel dependennya sudah terlihat. Ya, sudah terlihat bahwa variabel yang mempengaruhi dari fokus penelitian di sini, fokus penelitiannya adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ini adalah fokus penelitian. Kalau jenengan ditanya, kamu meneliti apa? Nah, jawabannya adalah ini, ketepatan waktu pelaporan keuangan. Itu adalah fokus penelitian. Kemudian penelitian ini atau ini menjadi variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak bebas, variabel yang tidak bisa berdiri sendiri. Yaitu yang mempengaruhi adalah variabel independen. Variabel independen di sini adalah variabel bebas, dia bisa berdiri sendiri. Ya, di sini kalau di dalam judul seperti ini, pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan, dan lain sebagainya terhadap ketepatan waktu pelaporan, antara variabel independen dan variabel dependen dipisah dengan kata-kata terhadap. Ya, berarti di sini variabel independennya adalah profitabilitas yang pertama, ukuran perusahaan yang kedua, kepemilikan institusional yang ketiga, dan komite audit yang keempat. Ya, nah, kita fokus di ruang lingkup atau batasan masalah. Tadi adalah di fokus penelitian. Ya, judul sudah terlihat jelas di sini. Sebetulnya sudah terlihat sudah ada batasan objeknya, yaitu perusahaan manufaktur, sudah ada fokus penelitiannya. Cuma di sini memang harus dicantumkan atau memang harus dibuat sub ruang lingkup atau batasan masalah supaya lebih jelas lagi. Ya. Kemudian yang pertama, fokus penelitian di sini. Nah, jadi dibagi menjadi ada 3 atau kalau melihat dari judul ini boleh 2 lah, maksudnya boleh 2 ruang lingkup, yaitu fokus penelitian sama lokasi penelitian, karena di sini tidak menggunakan responden atau tidak menyebar kuesioner. Maka ya, fokus ruang lingkup dalam batasan atau batasan masalah dalam penelitian ini hanya 2. Yang pertama adalah di fokus penelitian. Penelitian ini membahas ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jadi ketepatan waktu pelaporan keuangan inilah fokus penelitian yang dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit. Ya, komite audit. Nah, kalau memang ada alasan kenapa memilih variabel ini, silahkan dicantumkan, lebih bagus. Kan di latar belakang sebelumnya itu kan sudah disinggung. Kalau memang variabel-variabel tersebut dipilih karena ada riset gap, cantumkan saja. Variabel ini dipilih karena terdapat riset gap antara penelitian-penelitian sebelumnya. Boleh ditambahi seperti itu, karena ini untuk memperkuat bahwa kenapa variabel ini memang mempengaruhi dari ketepatan waktu pelaporan keuangan. Itu yaitu di fokus penelitian. Kemudian di lokasi penelitian. Jadi sudah jelas kalau melihat judul di sini, lokasi penelitian atau penelitian yang akan dilakukan adalah di perusahaan manufaktur. Tapi di sini subsektor transportasi. Bisa disusun kata-kata sebagai berikut. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan alasan mungkin banyaknya perusahaan transportasi, banyak yang bangkrut dikarenakan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi daripada naik bis atau angkutan umum. Ini contoh, misalkan dikasih alasan. Kalau tidak dikasih alasan pun tidak masalah. Sudah sampai di sini, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atau jenengan kasih batasan lagi waktu penelitian. Waktu penelitian diambil dari tahun 2015 sampai 2019, ya. Itu sudah cukup memberikan batasan-batasan di dalam penelitian ini. Oke.
Kalau di subjek penelitian itu kalau menggunakan kuesioner itu pakai responden atau subjek penelitian. Ya, itu kiranya ya. Kemudian dilanjutkan di perumusan masalah. Perumusan masalah dengan melihat judul pun sebetulnya kita sudah bisa menentukan masalah-masalah yang harus dirumuskan. Cuma intinya di sini untuk dalam melakukan perumusan masalah yang perlu diperhatikan adalah perhatikan judul, variabel penelitiannya apa, termasuk variabel independen, variabel dependen. Kemudian susun dengan kalimat tanya. Ya, susun dengan kalimat tanya. Jadi bentuknya adalah pertanyaan. Misalkan di sini dari contoh yang tadi ya, pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan lain sebagainya, maka jenengan harus menentukan fokus penelitian ini di variabelnya apa. Jadi variabel penelitiannya apa dulu di sini? Ada variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komite audit. Dan ini kalau di judul sudah terlihat, ya sudah terlihat. Bagaimana kalau di judul belum terlihat? Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nah, ya harus dicari dulu faktor-faktor itu apa saja. Dicarinya di mana? Bisa di mana-mana, bisa di kerangka pemikiran, bisa di definisi operasional atau lainnya. Nah, gitu ya. Kemudian susun kalimat tanya. Misalkan di sini dengan melihat contoh judul di sini variabelnya sudah terlihat, maka secara parsial susunan kata-katanya bisa berbeda. Silahkan sesuai variasi dari teman-teman mahasiswa semua. Maka perumusan masalah yang bisa disusun di sini adalah bagaimana pengaruh profitabilitas dengan melihat variabel profitabilitas dihubungkan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor transportasi yang terdaftar di BEI. Nah, boleh tahun dimasukkan, boleh tidak masalah ya. Intinya di sini adalah untuk menunjukkan bagaimana pengaruh variabel X1 terhadap Y ya, terhadap Y. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan kata-kata apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor transportasi yang terdaftar di BEI ya. Jadi boleh menggunakan kata-kata yang di atas, boleh menggunakan kata-kata yang di bawah, tapi harus konsisten. Kalau menggunakan kata-kata yang di atas ya untuk kedua, ketiga, keempat juga pakai bagaimana pengaruh. Jangan beda-beda. Yang pertama pakai bagaimana, yang kedua pakai apakah. Jadi itu tidak konsisten ya. Harus pakai intinya sama di sini, intinya sama silahkan ya, artinya sama tapi jangan dicampur. Jangan dicampur, gunakan kata-kata yang konsisten seperti itu ya. Oke, sudah paham? Semoga paham sampai di perumusan masalah. Kita lanjut di tujuan penelitian. Jadi antara rumusan masalah sama tujuan penelitian ini harus sinkron. Makanya dalam menyusun tujuan penelitian yang perlu diperhatikan adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebetulnya yang harus sinkron lagi adalah di perumusan hipotesis ya, perumusan hipotesis. Rumusan masalah kalau ada 4, di tujuan penelitian harus ada 4, perumusan hipotesis juga harus ada 4. Ini sama ya, ini sama. Tidak boleh tidak sama di sini ya. Jadi kalau melihat di sini yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan penelitian adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya tadi bagaimana? Kalau memang ada 4 ya 4, kalau memang ada 3 ya 3 gitu ya. Kemudian baru disusun tujuan penelitian. Misalkan seperti ini. Tadi melihat bahwa rumusan masalah tadi adalah bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ya. Maka di sini tujuan penelitian di sini yang harus dibuat adalah untuk menganalisis ya. Jangan untuk mengetahui saja. Kalau hanya untuk mengetahui saja itu sifatnya
apa ya, hanya tidak luas, nanti pembahasannya tidak luas. Tapi kalau menganalisis itu artinya sudah tahu, kemudian dianalisis penyebabnya apa, kalau tidak berpengaruh itu kenapa, ya, itu menganalisis. Makanya supaya lebih luas, yaitu kita tulis saja untuk menganalisis, ya. Sama-sama untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ini hanya merubah apa. Kemudian ini tolong nanti dihilangkan yang pertanyaan apa ini tanda tanyanya, ya, karena di tujuan penelitian tidak ada tanda tanya. Yang tanda tanya adalah yang rumusan masalah. Jadi merubah hanya di mana? Merubah hanya kata-kata di depannya saja, ya. Untuk menganalisis pengaruh, ya, hanya gitu saja. Bisa dimengerti? Ya, semoga bisa dimengerti. Ya, itu contoh, itu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau memang melihat dari tadi, akan saya berikan contoh bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi misalkan ini harga saham misalkan. Jadi misalkan ini ada sebuah contoh judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, ya. Coba ini saya copy dulu ini. Nah, ini judulnya, saya buka wordnya, ya, Office Word. Nah, bagaimana nanti menentukannya antara ruang lingkup masalah, antara rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Oke, ini judulnya. Judulnya adalah tadi ini, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Berarti fokus penelitiannya adalah harga saham. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi apa, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa, dicari di sini. Boleh dikata kunci di sini. Ada ROI, ada arus kas investasi, ada price to book value, debt to asset ratio. Ada 4 variabel yang mempengaruhi harga saham. Bisa dilihat di sini. Bisa juga dilihat di kerangka pemikiran, ya. Di kerangka pemikiran di sini ada ROI, ada AGI, ada PBV, ya, price to book value, ada DER, ya, terhadap harga saham. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa di-copy dari sini, bisa berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan Bursa Efek Indonesia. Nah, ini untuk mempermudah saja, ya, untuk mempermudah, di-copy, dicari di sini. Nah, oke. Ya, ada ROI, ya, ROI berpengaruh terhadap. Nah, sekarang kita susun ruang lingkup masalah, ya. Ruang lingkup masalah. Tadi masalah yang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Ya. Kalau ingin cepat, ya, ini tinggal ngopi saja. Di sini. Ini ada berapa variabel? Ada 4, ya, seperti inilah. Atau seperti ini. Ya. Ini yang namanya rumusan masalah. Ya, cobalah. Rumusan masalah tadi kan bentuk pertanyaan. Boleh jenengan tulis bagaimana pengaruh, ya, pengaruh return on asset terhadap, tinggal ngopi ini, ya, terhadap harga saham pada perusahaan itu bisa efek sekarang. Tanya, ya, kasih maaf untuk selain bahasa asing tidak boleh miring. Ini bisa kasih nomor 1, ya, kemudian di format painter supaya mempercepat, ya, seperti ini. Oke, kemudian tulislah yang bisa dipermudah, dibuat mudah saja, ya.
di copy paste bagaimana pengaruh price to terhadap, tinggal copy paste sama seperti ini ya. Ini terhadap harga saham sama kan. Oke, yang bahasa asing silahkan ditulis miring, tag miring. Jadi rumusan masalah sudah, yang mudah-mudah dulu aja, yang mudah dulu. Kemudian tujuan ya dikasih pengantar, kalau bisa dikasih pengantar ya. Dalam penelitian ini berdasarkan mungkin berdasarkan latar belakang yang ada, latar belakang kan sudah dijelaskan berdasarkan latar belakang, berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Seperti ini. Oke, kalau sesuai di buku pedoman ya, pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu nomornya, kalau memang bab 1 adalah 1.1. 1.1 seperti ini 1.2, 1.3, jadi di format painter ya. Ini penulisan boleh seperti ini, boleh. Ini kemudian disusun yang bagus, yang rapi, urut seperti ini. Cantiknya. Kemudian untuk tujuan penelitian, oke, copy paste saja di sini. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun maka tujuan penelitian ini adalah adalah T2. Ini untuk menganalisis kan gitu, untuk menganalisis pengaruh ini, terus kemudian ini dihilangi, tanda tanyanya dihilangi, ini diganti untuk menganalisis itu saja ya. Untuk menganalisis. Selesai. Ini nomornya bisa diatur seperti ini, set number ini dikembalikan nomor 1. Oke, jadi rumusan masalah sama tujuan penelitian sudah selesai. Kemudian ruang lingkup. Jadi ruang lingkup di sini dengan melihat fokus penelitian ya. Misalkan di sini harga saham untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, maka maka peneliti memberikan pembatasan pada T2 itu. Oke, ini seperti ini pada titik 2. 1 fokus penelitian adalah harga saham yang dipengaruhi dengan faktor yang dipengaruhi oleh
titik 2 ini di copy paste, return on asset dan ini titik 2. Kemudian objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdiri di efek Indonesia. Ini tahun penelitiannya, pada perusahaan ini. Oke, kemudian bisa tahun penelitian dibatasi, tahun penelitian dimulai tahun berapa, dilihat dari apa itu ini, dia melakukan penelitian mulai tahun berapa, populasi dan sampel 2008 sampai dengan 2011 ya. 2008 dimulai dari 2008 sampai dengan tahun 2011. Nah, ini contohnya, contoh dalam membuat ruang lingkup masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ya, saya lihat di sini sudah selesai, sudah jadi, sehingga tidak usah khawatir untuk menyusun skripsi, tidak perlu lama-lama ya, tidak perlu lama-lama. Yang mudah-mudah dikerjakan dulu, kemudian baru yang menurut jenengan sulit baru dikerjakan kemudian. Oke, sekian dari saya, mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya pribadi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.